Satuan Reserse Narkoba Polres Tulungagung mengungkap 20 kasus peredaran narkoba dalam 2 bulan terakhir. Hal ini disampaikan oleh Kasetres Narkoba Polres Tulungagung AKP Didik Rianto dalam press release yang digelar di halaman Mapolres Tulungagung pada Kamis 2 Maret 2023 siang. Didik mengatakan dari kasus tersebut petugas berhasil mengamankan 10 tersangka kasus narkotika, 8 tersangka kasus obat keras berbahaya, kemudian 2 tersangka kasus peredaran miras. Dari tersangka yang ditangkap ini, 3 diantaranya adalah residivis kasus serupa yang pernah menjalani hukuman. Bahkan salah satu residivis adalah perempuan yang belum lama ini bebas. Menurut Didik, ada 21 tersangka laki-laki dan 1 tersangka perempuan. Yang perempuan ini baru saja bebas dan masih menjalani hukuman percobaan dari lapas di luar Tulungagung, namun kembali mengedarkan sabu. Terakhir yaitu bulan Januari hingga Februari, kita berhasil mengungkap 20 kasus peredaran narkoba. Dari 20 kasus tadi itu terbagi 10 kasus narkotika, 8 kasus operbaya, dan 2 kasus miras. Kemudian untuk tersangka sebanyak 22 tersangka, yang mana terdiri dari 21 itu laki-laki dan 1 residivis. Nah, sementara dari 22 tersangka itu yang menjadi residivis yaitu 3 orang, di antaranya seorang perempuan. Untuk tren penggunaan narkoba itu seperti apa? Beras. Double L atau meningkat ke sabu atau gimana? Jadi antara operbaya dengan narkotika, hasil pengamatan kami terkait dengan fakta hasil ungkap kami itu hampir imbang antara sabu dengan para jaringan operbaya itu. Seperti ini peredaran sabu dilakukan meningkat atau? Yang jelas hasil ungkapan kami dibanding dengan yang bulan-bulan kemarin itu meningkat antara 10 hingga 12%. Itu sesuai dengan fakta di lapangan yang telah kita lakukan suatu tindakan. Itu dibanding dengan kemarin lebih meningkat untuk 2 bulan terakhir ini. Sasaran konsumennya mereka ini dari usia berapa saja? Yang jelas kita berbicara terkait dengan usia para pelaku antara 23 hingga 35. Sementara para konsumen ataupun sasarannya para pelaku itu juga dengan usia yang hampir sama, antara 22, 23 hingga 35. Dan kenapa permasalahan narkoba ini tidak pernah selesai dari tahun ke tahun? Nah, itulah menjadi tugas dan prioritas kami untuk menyelamatkan anak bangsa, khususnya di wilayah Tulungagung. Kita getol, kita selalu melakukan suatu upaya-upaya, diantaranya memapping, kita melakukan suatu pendidikan yang optimal, sehingga betul-betul para jaringan itu gimana caranya harus betul-betul terdapat, karena melihat dampaknya yang sangat signifikan. Sepertinya Pak, karena Tulungagung ini menjadi hilir gitu Pak. Ya tidak seperti juga, sebenarnya karena di sini itu faktor yang sangat dominan, mungkin meningkatnya jaringan narkoba itu karena adanya makan keluar malam, jadi kafe karaoke. Namun demikian, terkait dengan objek kafe karaoke juga menjadi prioritas kami. Kami sering melakukan suatu himbauan, kita sering melakukan suatu operasi-operasi yang jadi tempat-tempat tersebut. Dan kita juga diimbangi dengan melakukan cek urin dari para pengunjung kafe tersebut. Sebenarnya di wilayah Kecamatan Mulot ini sudah terjadi penyelesaian narkoba ini. Nah, itulah namanya siklus peredaran narkoba. Siklus peredaran narkoba itu mereka sendiri juga jeli, mereka sendiri juga pinter. Yang artinya jika dia juga mengelabui ataupun inginnya terhindar dari petugas ataupun aparat, sehingga dia tidak no badan ya, yang artinya tidak menetap. Dia selalu berpindah-pindah mencari suatu ruang lingkup yang menurut para jaringan nyaman, yang sudah dideteksi oleh para petugas. Itulah menjadi tugas kami, apapun bentuknya, apapun tekniknya mereka, itu kita harus betul-betul menguasai, sehingga kita tidak kewalahan, tidak kesusahan untuk melakukan suatu pengungkapan. Karena sebelumnya di Kecamatan Mulot ini yang paling dominan. Yang dominan untuk 2 bulan terakhir yaitu di wilayah Kedung Waru. Dari 20 kasus yang sudah kita lakukan pengungkapan, yang 6 kasus lokus deliktinya ataupun TKP-nya itu di Kedung Waru.
Dari tangan para tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 121,9 gram sabu, kemudian 4,27 gram ganja, 55 butir pil alprazolam, serta 44.475 butir pil double L. Sesuai dengan data yang dimiliki oleh Satres Narkoba Polres Tulungagung, selama 2 bulan terakhir ini pengungkapan kasus narkotika paling banyak dilakukan di wilayah Kecamatan Kedungwaru, kemudian Kecamatan Sumber Gempol dan Kecamatan Tulungagung. Dalam catatannya, kecamatan langganan peredaran narkotika seperti Kecamatan Ngunut kini sudah tak lagi seperti dulu. Kini pelaku memilih lokasi baru yakni Kecamatan Kedungwaru. Atas perbuatannya, tersangka dijebloskan di sel tahanan Mapolres Tulungagung dan diancam minimal 5 tahun penjara. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Winarti, CNTV melaporkan.